Baik, saudara sekalian, barusan kita sudah menyimak pemaparan PowerPoint ya tentang pemikiran Marx dan Rahndorff ya tentang hukum ya, tentang hukum. Silakan untuk dikomentari, ditanggapi, ditanya, dicela juga nggak apa-apa, silakan. Pemaparannya yang ingin Anda tanyakan ya terhadap paparan yang tadi disampaikan oleh Saudara Dinul Fakih dan Reja Ansori. Baik, silakan Jamaah Jum untuk menanggapi paparan-paparan tadi. Ya, silakan dari siapa dulu? Ya, mohon kalau kuliah sosiologi antropologi jangan pada sariawan ya. Semuanya harus bicara. Enggak, silakan. Jenderal Mustafa, silakan. Iya Pak, tes. Ada nggak Pak? Ada, sudah jelas, silakan. Ya, tadi saya sebetulnya ini Pak bingung ya dengan pemikiran Karl Marx itu. Beliau mengatakan bahwa kan tujuannya itu kehidupan tanpa kelas ya, dan itu tuh untuk untuk meniadakan penindasan begitu. Tapi faktanya kan pemikiran Karl Marx seperti sosialisme, kemudian ke Marxisme gitu kan, kemudian nanti munculnya komunisme, justru itu sendiri memunculkan penindasan. Artinya ya mungkin ini kritik juga, mungkin kalau Karl Marx masih hidup mungkin saya ingin menyampaikan ini juga Pak. Begitu Pak. Kemudian yang saya pahami gitu Pak ya. Jadi intisari dari pemikiran Karl Marx dan Rahndorff itu adalah keterkaitan antara politik, hukum, dan ekonomi. Jadi yang saya pahami tadi itu kan basicnya tuh karena persoalan ekonomi itu Karl Marx tuh karena pertentangan proletar dan borjuis. Walaupun sama Rahndorff itu konsepnya dibantah tentang kehidupan tanpa kelas. Ya saya sepakat dengan Rahndorff karena semakin ke sini justru strata itu semakin banyak, kelas sosial itu semakin beragam, dan itu tidak bisa dielakkan karena memang selama ada sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia, maka selama itulah akan tetap ada kelas. Di kehidupan tanpa kelas itu, ya saya sepakat dengan Rahndorff itu tidak akan pernah terjadi gitu. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, silakan ditanggapi Saudara Pemakalah. Nanti mungkin di bagian akhir saya akan kasih penjelasan singkat saja tentang paparan ini. Silakan. Kang Reza. Badai Kang Reza. Halo, Kang Reza. Nggak ada. Sama saya aja ya untuk menanggapinya. Ya memang seperti itu kenyataannya ketika kelas antar kelas itu emang tidak bisa ditiadakan lagi gitu. Karena sekarang zamannya post kapitalis. Dan di sini saya melihat karena sekarang bukan lagi perang antar kelas yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu peperangan antara kepentingan seperti itu, di mana legitimasi wewenang menjadi lor zaman sekarang. Dan kita lihat bagaimana kepentingan itu bisa dilihat ketika kemarin sebut saja ada sebuah, kalau di dalam Rahndorff yaitu ada kelompok kepentingan semu. Ya sebut saya atau ini menurut saya itu boleh disanggah boleh tidak. Kelompok semu itu ya seperti orang yang sedang dalam otoritasnya seperti PKS seperti itu yang kemarin
menolak gitu. Nah, di sini ketika Ralph Dahendrop gitu melihat ya ini ada kepentingan sesuatu gitu. Padahal kan di undang-undang yang sebelumnya, terutama di RUU PKS, ya yang RUU yang sebelumnya itu yang demo waktu 2019, itu semua partai itu menyetujui gitu. Tapi ketika Omnibus Law ini diturunkan zaman sekarang, ada 2 partai yang apa? Kan itu adalah sebuah konflik ya ketika menolak gugatan itu di dalam DPR. Itu adalah sebuah konflik menurut Dahendrop. Nah, di sini dilihat ini ada kepentingan laten tidak gitu. Apa kepentingan PKS ketika dia menolak Omnibus Law? Apakah dia pro rakyat? Apakah dia hanya cuma menarik simpati rakyat supaya di 2000 selanjutnya dia dipilih sebagai partai yang partai yang emang pro rakyat gitu. Ya, saya tidak melihat. Ya, saya kira partai itu ya seperti itu, adanya kepentingan. Ya, tidak tahu lah itu internal partainya sendiri, gak tahu kepentingan seperti apa gitu. Ya, itu sekarang legitimasi wewenang yang menjadi raja sekarang daripada peperangan antar kelas lagi gitu. Ya, begitu sih Pak menurut saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Gimana Pak Jenal? Ya, boleh menanggapi Kang Dini deh. Kalau yang ini yang saya pahami, tapi mungkin juga boleh dikoreksi sama Bapak ya. Kalau kelompok semu itu saya malah memikirkan itu adalah kelompok yang shadow state gitu kan. Karena definisi kelompok semu itu ya dia itu kelompoknya itu sifatnya itu temporer gitu. Kadang ada, kadang enggak. Ya itu kan shadow state juga kan demikian ya sepaham saya tuh. Jadi kalau ada kepentingan mereka kumpul, kalau enggak ada ya udah keluar gitu. Jadi kalau menurut saya kelompok semu itu tadi kelompok shadow state. Jadi di balik ini semua tuh pasti ada orang yang bermain. Dan kalau pertentangan kelas saya pikir sampai sekarang pun masih ada. Cuma bentuknya aja yang beda-beda gitu. Jadi proletar dan bojis itu ya akan selalu ada menurut saya. Mungkin kalau dulu bojis itu hanya misalnya pemegang perusahaan, alat itu produksi gitu ya. Tapi sekarang ya mungkin itu jadi alat politis gitu sifatnya, alat hukum gitu. Ya mungkin itu yang jadi proletarnya mungkin ya rakyat jelata yang tidak bisa rakyat jelita ya yang tidak bisa apa-apa gitu. Ya barangkali itu sih Pak. Ya. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, Ralph Dahendrop ini katanya ketika kepentingan tim mempertahankan status quo gitu, di mana posisi nyaman itu tetap dipertahankan gitu, seperti posisi manajerial itu dipertahankan atas kepentingannya, maka legitimasi wewenang dia sebagai misalkan dia di anggota parlemen yang enak lah status quo-nya, yaitu kepentingan seperti itu nanti ya yang saya baca saya kurang pahami lebih sih Pak. Ya seperti itu Pak tanggapannya. Nanti Bapak yang menjelaskan. Pak. Ya, silakan yang lain. Izin Pak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kurang sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dinil Fakih, kalau misalkan di saat sekarang itu tidak ada kepentingan kelas, yang adanya pertentangan kelas, yang adanya pertentangan kepentingan. Justru saya lebih sepakat kepada Kang Zainal Mustafa. Sampai saat ini mungkin bahkan dari dulu kepentingan itu justru akan selalu ada dan memang bentuknya saja yang berbeda. Seperti yang sekarang terjadi kalau misalkan perihal Omnibus Law. Ini kepentingan kan memang bukan pertentangan kepentingan, juga kelas di sini terlihat, di mana adanya kepentingan buruh yang hak-haknya merasa dirugikan, itu melakukan sesuatu yang memang secara konstitusional itu dibolehkan.
bertentangan dengan kepentingan para pengusaha yang memang terafiliasi sekarang itu menjadi anggota dewan gitu Pak. Jadi sampai saat ini kepentingan itu apalagi mengenai kelas itu masih ada dan terlihat. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, silakan. Mau ditanggapi apa gimana? Izin Pak, kalau Ya, saya Pak. mah pertanyaan baru Pak. Boleh, pertanyaan baru atau yang mau ditanggapi Pak itu Saudara Dinul atau Saudara Reza? Nanti Saya menanggapi Pak, boleh Pak? Taruh dulu. Dilanjut aja dulu Pak, yang itu Pak Salim. Oke, nggak akan ada tanggapan? Kalau nggak ada tanggapan, pertanyaan baru. Atau tanggapan dulu, jangan dulu pertanyaan baru. Tanggapan Pak, saya Pak. Ya, di silakan. Terima kasih Pak. Kalau menurut pandangan saya, pemikiran Karl Marx ini sebenarnya bisa terjawab ketika pembuatan undang-undang itu dilakukan secara adil. Jadi titik poinnya itu keadilan. Jadi kalau misalnya kita hukum, misalnya pemikiran dari Karl Marx itu hukum penyebab konflik antar kelas. Iya, kalau misalnya isi dari peraturan atau isi dari undang-undang itu hanya mementingkan kepentingan, misalnya kepentingan pengusaha. Tentu itu akan antara kaum buruh dengan kaum pengusaha akan menjadi konflik. Di sini peran tentu kalau kita konteksnya Indonesia, peran dari DPR dan pemerintah harus kembali kepada tujuan negara, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, mengenai masyarakat tanpa kelas, tentu ini pun sebenarnya bisa dijalankan. Nah ini mungkin saya juga agak ini, Pak Ramdhani, mungkin saya lihat sebenarnya pemikiran Karl Marx itu sangat bagus sekali. Dia menginginkan masyarakat tanpa kelas. Tentu di Islam pun sebenarnya tidak ada kelas, harus ada kelas-kelas, semua sama. Saya termasuk yang setuju tentang pemikiran Karl Marx bahwa tidak adanya masyarakat dengan kelas-kelas ataupun penerapan hukum atau pembuatan hukum yang pro terhadap atau terbentuknya kelas-kelas. Itu aja mungkin pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, cukup ya. Saya kira itu beberapa pandangan. Kalau mau ditanggapi, saya kasih kesempatan. Izin masuk. Halo? Masih menanggapi, Pak? Ya menanggapi. Saya tanggapan terhadap presentasinya barangkali. Saya mau bicara bahwa saya harus katakan jujur bahwa presentasi hari ini tidak mendapatkan apa-apa. Maksud saya, baik dari pikiran Marx secara utuh saya tidak dapatkan, ataupun dari Dunlop juga tidak saya dapatkan gitu loh. Pikiran-pikiran baik itu tema dari sisi hukumnya, dari sosiologinya enggak saya dapatkan gitu. Maksud saya, teman-teman kelihatannya tidak menguasai betul materi-materi yang ingin disampaikan pada presentasi ini gitu loh. Nah, kalau memang bicara Marx, maka bicara tentang kelas, tentang konflik, tentang material historis, ya itu teorinya Marx. Kalau Dunlop saya nggak begitu paham. Nah, teman-teman sebenarnya bagaimana konflik kelas itu terjadi? Kalau teman-teman masuk dari bagaimana saat Marx itu hidup. Eropa itu di 1888 itu sudah masuk zamannya industrialisasi, sehingga sosial ekonomi antara borju dan
proletar itu sudah terbentuk. Nah, kalau mau masuk dari situ, sangat paham ya bagaimana pikiran Marx. Itu satu sisi. Sisi lain bahwa perlu Marx itu belajar dari Hegel. Hegel itu kan ide. Hegel menyatakan bahwa yang menggerakkan sejarah itu adalah ide. Nah, Marx mengantitesa gagasannya Hegel bahwa yang menggerakkan sejarah itu bukan ide, tapi materi. Gerak langkah atau apa ya? Perilaku. Materi yang dipahami Marx itu seperti itu. Sehingga karena antitesanya adalah idealisme yang Hegel itu, maka materialisme lebih mendominasi di pikiran Marx itu sebuah antitesa, dan dia saya pikir orang yang berani keluar dari pikiran-pikiran pada zaman itu. Nah, sebenarnya saya tertarik sekali teman-teman presentasinya lebih dalam lagi bagaimana teori historis materialisme ini bekerja, bagaimana pandangan hukum sampai pada pikiran Marx mengistilahkan bahwa hukum itu sebagai alat kekuasaan dan alat ekonomi bagi seorang perjuis. Sebenarnya bisa masuk ke pikiran-pikiran itu. Dan kalau teman-teman tadi menarik persoalan pikiran Marx itu pada pikiran hari ini dengan Omnis, itu adalah fakta sosial yang tidak bisa dielakkan, bagaimana hukum itu menjadi alat kekuasaan. Itu satu. Di mana kalau ditarik pada peristiwanya Omnibus Law, bagaimana keberpihakan Omnibus Law pada kepentingan-kepentingan investasi besar atau kapitalis, itu menunjukkan bahwa hukum ini bekerja dan dibuat untuk kepentingan-kepentingan para pemodal. Itu saya pikir. Nah, kalau kita mau menarik teorinya kelas di Indonesia, kita belum masuk pada era industrialisasi. Kita hanya baru masuk pada masa peralihan bagaimana dari masa agraris ke masa industrialisasi. Nah, kalau Eropa itu udah dari zaman 18 itu sudah tahun 1800 itu sudah masuk industrialisasi. Eranya seperti itu. Nah, kemudian saya pengen bahwa masuk lagi pada hal lain ya. Nah, kenapa saya tidak mendapatkan sesuatu hal yang menurut saya sesuatu yang baru dari pikiran dari presentasi ini, terutama saya tidak melihat bagaimana korelasi antara pikiran Marx dengan Denro. Persoalannya, kenapa pikiran kedua ini digandengkan? Kalau memang tidak ada korelasi, ngapain digandengkan gitu loh? Nah, maksud saya, teman-teman tidak melihat bagaimana tarikan pikirannya Marx dengan Denro juga tidak muncul gitu loh. Apakah memang ada teori konfliknya lalu menjadi kesamaan atau perbedaannya? Nah, kemudian saya juga ingin mengulas bahwa bagaimana masyarakat tanpa kelas itu. Saya tadi membetulkan tanpa kelas itu sebenarnya sebuah kerangka teori saja. Kalau Marx meyakinkan pada suatu saat masyarakat itu akan mencapai pada masyarakat tanpa kelas, itu sebuah mimpi, boleh-boleh saja sih sebenarnya. Dan itu saya pikir bisa saja terjadi, apalagi dengan revolusi industri, Baik, saya kira cukup dulu penjelasan pemaparan dari para tanggapan, respon dari pemakalah. Ya. Kita coba menyelami pemikiran Marx dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Sebab ya namanya pemikiran kan pasti ada sisi keutamaannya dan juga ada kelemahan-kelemahannya ya. Itu lumrah lah. Itu lumrah, itu bahasa apa? Itu bahasa Pak Karno, itu lumrah. Dalam diskursus tentang cara berpikir, itu lumrah untuk
dinikmati lah ya hal seperti itu. Baik, kita coba ke Karl Marx dulu ya. Tadi sudah jelas disebut sekilas tentang apa dan bagaimana dan siapa Karl Marx ya. Kemudian di antara contoh bukunya tadi sudah disebut The Communist Manifesto ya, atau Manifesto Komunis, kemudian juga Das Kapital, itu adalah contoh-contohnya. Nah, kita akan mulai, banyak juga kritik yang disampaikan oleh Marx ya, kepada Marx ya. Kalau kita bicara Marx sendiri ya, jadi sebetulnya kalau kita mau bicara secara khusus tentang pemikiran hukumnya Karl Marx, itu sebenarnya belum ada tulisan yang spesifik tentang itu kan, nggak ada. Jadi orang lebih banyak melihat Marxisnya, pengikut-pengikut Marx-nya untuk membahas tentang Karl Marx. Tapi sebetulnya Karl Marx ini bisa kita elaborasi ya dari cara berpikir dialektikanya ketika dia memahami hukum ya. Jadi kita menginterpretasi sebetulnya antara pemikiran Marx ya, kemudian juga dengan realitas hukum yang hari ini ada, termasuk juga kalau kita ingin lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi berpikir tentang pikiran-pikiran dari Pak Marxis itu, pengikut-pengikut Marxis ya, pengikut Marxis. Jadi kalau pertanyaannya di mana letaknya, memang tidak ada. Kalau bicara soal teori hukum secara utuh dari Marx ya, tapi dari cara berpikir dia soal teori konflik itu kita bisa memberikan ada gagasan hukum yang bisa kita telaah lebih lanjut dari gagasannya Marx ya. Ya, dari gagasannya Marx. Nah, kalau kita ingin tahu tema-temanya, berarti kita harus melihat bagaimana cara berpikirnya Marxis. Nah, ini banyak kalau pemikiran Marxisnya. Jadi kita bisa melihat misalnya dalam bukunya siapa ya, Alan Hunt gitu ya, Marxist Theory of Law. Ya, itu di situ ada tuh Alan Hunt itu. Jadi menulis Marxist Theory of Law, itu disebutkan begini, tema-temanya ya, hukum tidak dapat menghindar atau tidak dapat melepaskan dirinya dari politik. Ya. Jadi hukum dan politik itu satu kesatuan mata uang. Ya. Jadi bahwa hukum itu adalah salah satu perwujudan dari politik. Nah, itu dikembangkan oleh para pengikutnya Marx itu. Ya. Para pengikutnya Marx, tapi bibit-bibit tentang bagaimana hukum itu bagian produk politik atau kekuasaan memang dalam pemikiran Marx sudah ada. Ya. Apa cara berpikir Marx-nya? Ya konsep kelas itu. Ya. Meskipun konsep kelasnya berawal dari soal kapitalis dan borjuis ya, tapi dalam ranah struktur masyarakat yang lain itu bisa dikembangkan dari cara berpikir Marx. Jadi kalau saya menginspirasi saja sebenarnya Marx itu atas interpretasi gagasan-gagasannya dengan sosial kelas, ya. Satu itu berawal dari situ ya. Jadi pemikiran Marxis juga pengikut-pengikutnya mengikuti cara berpikir Marx tentang konsep kelas. Kemudian hukum dan negara itu memiliki hubungan yang erat. Ya. Hukum memperlihatkan sifatnya yang relatif otonom dari negara. Ya. Jadi dalam konteks ini sebetulnya kalau Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima dalam era reformasi ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu juga salah satu percikan dari pemikiran Marxis. Karena relatif otonom, relatif berdiri sendiri. Maka bisa saja hukum menjadi salah satu basis ya kekuatan para pemilik modal untuk menjadikan kelompok mereka atau kelas-kelas mereka berada di dalam masyarakat yang dominan.
Ya. Itu kedua ya. Itu percikan dari dari Marxis ya, pemikiran-pemikiran Marxis. Cara berpikir seperti itu. Ketiga, hukum itu berpotensi untuk memaksa dan memanifestasikan monopoli negara menggunakan alat-alat pemaksa atau instrumen-instrumen negara itu. Ya, itu gagasan Marxisnya begitu. Nah, kita lihat itu berawal dari konsep Marx. Ya, dari adanya konflik ini kan ada dominasi kan? Dengan adanya kaum kapitalis sebagai pemilik modal, akan ada dominasi kan? Nah, itu berwujud pada negara gitu. Jadi itu berwujud pada negara. Jadi negara dalam pandangan Marx dan kelompoknya atau Marxis, itu sebagai tempat yang paling aman bagi kaum kapitalis untuk menggunakan hukum sebagai alat memaksa. Kan itu konsep dominasi kan. Dari konflik ada konsep dominan. Saya kira jelas di situ. Marx memberikan sumbangan penting dalam perkembangan hukum sampai saat ini. Ya. Bagi yang menolak, bagi penyusun Omnibus Law, ya mungkin juga Hayden agendanya adalah mengatur kesejahteraan secara eksplisit, bukan Hayden ya. Secara eksplisit sebetulnya ingin memberikan kesejahteraan pada masyarakat pegawai yang banyak, katanya begitu. Tapi dengan menggunakan kacamata Marx, di mana adalah negara menjadi tempat yang paling baik bagi berkembangnya kapitalisme, ya, kemudian kapitalisme ini memiliki watak dan karakter dominasi atau dominan karena ada konsep kelas tadi, maka mau tidak mau hukum dijadikan alat. Ya. Nah, jadi kita mencoba berdiskusi atau berpikir tentang Karl Marx itu dalam kerangka berpikirnya kita gunakan untuk menganalisa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara dalam soal proses pembuatan hukum maupun dalam proses penegakan hukum. Mungkin bisa kebayang ya dari situ gagasan-gagasan Marx dan Marxis ya, tentang hukum tuh. Jadi ada teori konfliknya, kemudian ada konsep dominasi, ya, di antara ada konsep kelas, kemudian ada dominasi. Itu yang bisa dikembangkan dalam cara kita mengurai tentang karma. Nah, kita kembali ke Karl Marx. Menurut Marx, basis sosial kehidupan manusia ini diawali oleh pola relasi ekonomi. Karena ini kan filsafat dari Hegel kan, terpengaruh dari cara berpikir Hegel bahwa yang abadi itu adalah materi kan gitu kan. Benar nggak yang abadi materi? Silakan aja. Kenapa sih Anda mau kuliah jam sore-sore begini? Ya, mungkin enaknya bagi Anda sekarang sebenarnya nonton TV sambil ngopi, sambil juga udur, sambil juga makan kopi dan sambil juga makan sampo jeung bala-bala kan. Kenapa? Karena ada kepentingan yang abadi di dalam proses Anda kuliah dengan saya ini. Kalau menggunakan kacamata Marx, itu kepentingan ekonomi. Nah, itu kepentingan ekonomi, nah ijazah, banyaklah jangka panjangnya kan. Dengan ijazah Anda perlu untuk mendapatkan materi kan. Nah, itu cara berpikir Marx. Jadi yang pola relasi kehidupan ini, relasi hidup ini, itu kata Marx adalah sumbernya ekonomi. Relasinya adalah ekonomi. Kan? Nah, pola relasi ekonomi itu dalam masyarakat yang mendasari hukum, agama, dan politik disebut sebagai suprastruktur. Jadi, ekonomi yang paling atas, karena kepentingan semua orang. Nah, penopang ekonomi itu tiang-tiangnya adalah hukum, agama, politik. Ya. Jadi di sini di slide ini superstruktur itu atap. Ya, atap bangunan itu tergantung dengan tiang penyangganya. Tiang penyangganya itu 3 tadi relasi.
disebut dengan basis relasi sosial sebuah masyarakat. Ya. Nah, hukum itu sangat dipengaruhi oleh relasi ekonomi. Karena yang penting dan bahkan yang abadi lah. Yang abadi itu ya materi tadi. Ya. Kampanye presiden, kepala daerah, apalagi? Ya, pokoknya jabatan-jabatan politik ya, termasuk jabatan publik, itu kampanyenya pasti yang paling pertama adalah dasarnya tiada lain ya menggunakan kacamata Marx ya, adalah kepentingan ekonomi. Materi yang diperjuangkan sebetulnya. Jadi bungkusnya bisa kemiskinan ya. Bungkusnya tentang kemajuan, tapi intinya ekonomi kalau kita menggunakan kacamata Marx. Ya. Relasi itu ya ekonomi lah, untungnya lah, ujungnya gitu. Dosen sama mahasiswa ngajar itu kata Marx itu ya ada ekonomi di situ yang menggerakkan orang berelasi. Ya. Nah, karena ekonomi menjadi faktor kunci, maka ekonomi itu selalu mempengaruhi ya tiang-tiangnya itu, mempengaruhi agama, hukum, dan politik. Ya. Jadi dengan kata lain, untuk kalau bidang hukum ya, jadi hukum itu dibentuk dan dibuat, bahkan juga ditegakkan untuk semata-mata kepentingan ekonomi juga. Kita sering mendengarkan hukum itu tumpul kemana? Ke atas ya, tapi tajam ke bawah. Jadi kepada kelompok kapital, hukum itu tumpul. Ya, ke masyarakat kelas proletar, kelas buruh tajam. Hukum itu begitu. Itu relasi cara berpikir Marx. Ya. Jadi hukum dijadikan itu, ikut mewarnai itu. Ya. Bahkan untuk tarif kendaraan bermotor saja yang kewenangannya ada di pemerintah daerah. Ya, Anda yang punya kendaraan bermotor, itu tarifnya dinaikkan atau tidak, tentu saja legislator yang membuat peraturan perundang-undangan di kita dengan para pengusaha, tentu baru ngobrol sambil ngopi itu. Keputusan itu tidak lahir dengan sendirinya. Pasti ada juga desakan-desakan dari kelompok-kelompok pemodal. Ya. Atau juga sebaliknya, dari kelompok-kelompok politisi sebagai penguasa. Untuk membuat peraturan atau membuat perda tentang tarif pajak kendaraan bermotor kan. Dan itu harganya tentu sangat mahal. Menetapkan tarif itu. Nah, ini kan bagi siapa sebetulnya hukum itu dibuat? Pajak. Ya, dalam bentuk perda itu dibuat. Ya, tiada lain menggunakan kacamata Marx ya untuk penguasa dan untuk pengusaha. Nah, jadi hukum selalu diwarnai dengan aktivitas ekonomi. Ya, hukum selalu diwarnai dengan aktivitas ekonomi seperti itu. Ya, saya kira suatu undang-undang dibuat tentu cost-nya mahal itu kan. Siapa yang membiaya cost-nya? Ya tentu saja di belakangnya ada para pengusaha juga kan. Yang memodali itu. Nah itu artinya dengan kacamata Marx bisa kelihatan. Memang hukum itu selalu diwarnai oleh aktivitas ekonomi. Karena tadi dasarnya, yang abadi itu materi gitu. Ya, kenapa mau kuliah kayak begini? Ya ini prosesnya untuk dapat materi gitu kan. Sehingga Anda mau rela duduk manis di depan laptop. Karena prosesnya harus dilalui seperti itu. Ya, itu cara berpikir Marx untuk melihat yang abadi materi, yang materi itu kalau dalam bentuknya ekonomi itu mempengaruhi aktivitas hukum.
Jadi penegak hukum bisa disuap kan? Kan itu materi kan? Materi. Kalau ya banyaklah cerita-cerita, nggak usah saya sebutkan lah ya. Pemberitaan bagaimana OTT, ya, operasi tikus ya, menangkap para penyuap. Yang disuap bukan hanya, yang disuap nggak tanggung-tanggung, hakim juga ikut, panitera ikut, disuap. Ya, karena untuk transaksi akhirnya. Nah, cara melihat fenomena-fenomena itu bisa dijelaskan dari pemikiran Marx. Ya, meskipun dia tidak langsung mengatakan begitu, tapi berpengaruh bahwa relasi ekonomi itu berpengaruh terhadap aktivitas hukum, aktivitas negara, aktivitas agama. Ya. Sekarang yang ceramah-ceramah di TV itu kan jadi selebritis tuh. Betul nggak? Para dai itu. Nah pertanyaannya, itu industrialisasi agama. Kan? Karena masuk panggung wilayah publik, di situ tentu ada kepentingan ekonomi di situ. Ya. Siapa yang bisa memberikan tausiah agama, kemudian di situ masuk iklan. Dan iklan itulah yang bayar kenapa dia tayang. Jadi aspek ekonomi mempengaruhi kegiatan agama. Jelas di situ. Ya. Jadi oleh karena itu, atau sebaliknya, agama dijadikan juga cara untuk melakukan, bisa penindasan juga. Agama itu bisa menindas. Atau agama bisa jadi alat konflik. Ya. Anda pernah dengar misalnya begini, mungkin juga para pemilik modal atau pemilik perusahaan itu menyampaikan kepada para buruh yang demonstrasi, sudahlah nggak usah demonstrasi. Terimalah hidup itu dengan qanaah dan sederhana saja. Itu kan bahasa agama itu qanaah itu. Ya, terima dengan apa adanya. Sebab hidup yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Di dunia ini kita cuma lewat. Jadi nggak usah banyak protes dan demo. Nah, itu kan alat itu. Ya. Agama dijadikan alat untuk bagaimana kelompok kapitalis pemilik modal ini itu menggunakan agama untuk menekan, ya, untuk mendominasi, untuk menindas juga kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok proletar. Nah itu aja sebetulnya gagasan Marx itu terinspirasi kemudian seperti itu gitu. Ya, terinspirasi jadinya seperti itu. Makanya kalau Marx mengatakan agama itu candu, ya karena semakin orang menghisap rokok, lama-lama kelamaan dia akan semakin kecanduan atau ketagihan. Sama orang belajar agama semakin dalam, dia akan kecanduan. Itu kata Marx itu. Ya. Dia akan kecanduan seperti itu. Nah, oleh karena itu konsep kelas ini menurut Marx bahaya. Ya, konsep adanya dua kelas ini bahaya. Kenapa dia nyebut bahaya seperti itu? Karena dia ingin meniadakan sistem sosial tanpa kelas yang disebut dengan komunisme itu. Nah, saya kasih masukan. Ya, itu sayang aja Karl berpikirnya sampai ke sana sehingga menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Coba kalau Karl Marx-nya kuliah di UIN di jurusan Ilmu Hukum S2. Ya, mungkin kelas sosial ini bukan dianggap sebagai ancaman, tapi untuk saling membesarkan. Sebab dalam agama, dalam Islam juga ada kelas sosial loh. Ada. Ya. Tapi apakah kelas sosial yang konsep kelas sosial yang ada dalam Quran itu, dalam Islam itu kemudian saling menindas? Kan ada kaum mustadafin. Ya. Kaum mustadafin itu kaum yang lemah, baik secara fisik maupun non fisik ya, termasuk ekonomi di dalamnya. Ada juga kelompok agnia. Nah, apakah kelompok agnia selalu harus menindas kaum mustadafin? Tidak.
Quran memerintahkan likaila yakuna dulatan bainal agniya, supaya harta kekayaan itu tidak berputar terus di kalangan orang kaya, maka Islam memberikan solusi untuk kesenjangan itu dengan cara zakat. Nah, jadi zakat itu suatu sistem penyelesaian kelas, kira-kira gitu kalau kita membicarakan zakat dalam perspektif karma. Jadi zakat itu adalah suatu cara penyelesaian konflik kelas, di mana kaum mujaki itu harus membantu kaum mustadafin. Ya, gitu kan? Yang 8 asnaf itu sebagai kelompok yang mustadafin, yang tertindas 8 asnaf itu harus dibantu oleh para mujaki atau para agniya supaya naik kelas. Nah, itu konsep Islam, konsep UIN lah kira-kira gitu, konsep S2-nya ilmu hukum, UIN Sunan Gunung Jati. Jadi karma memandang masyarakat berkelas itu tidak harus menjadikan dominasi satu dengan yang lain. Ya, tidak harus saling menghabisi, kemudian dengan konflik dan harus dimusnahkan tanpa kelas itu, sehingga harus lahir masyarakat komunis. Ya, tidak seperti itu. Nah, tapi dalam Islam diberikan cara bagaimana supaya masyarakat tanpa kelas ini kemudian lahir dengan cara berzakat, kan? Dengan cara berzakat. Nah, jadi runtutan kita berpikir dengan karmak itu ya untuk menganalisa gitu ya. Untuk menganalisa bagaimana suatu pola kelas ya di dalam masyarakat itu bukan menjadi ancaman, ya, tapi harus saling ta'aruf bahkan ya dalam Islam itu bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ciptakan masyarakat multikultur. Multikultur kan berarti berkelas itu, berkelas-kelas itu, multi etnik. Ya, apakah multikultur dan multi etnik ini bagian juga dari masyarakat yang harus saling menghabisi? Tidak. Bahkan lita'arofu itu ya ta'aruf, untuk tak kenal maka ta'aruf. Saling kenal. Kalau sudah kenal kan saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi kan langsung qabil tuh. Ya. Qabil tuh nikah bimaharin madkur, kan udah saling menyayangi begitu. Setelah saling menyayangi muncul ikatan suami istri, kemudian melahirkan generasi-generasi baru. Nah, itu mungkin kalau kita melihat cara lain dari kelemahan-kelemahan sisi pemikiran Karl Marx ya, untuk melihat betapa tidak selalu masyarakat berkelas itu berbahaya, sehingga dia mengusulkan masyarakat tanpa kelas dengan komunisme. Dan ini sudah diuji coba kan di beberapa negara. Ya, di antaranya dalam struktur keluarga. Jadi struktur keluarga dalam masyarakat komunis, jadi masyarakat tanpa kelas itu paralel seperti rel kereta. Jadi titiknya sama ujungnya itu sama, setara gitu. Suami istri setara. Nah, itu kan dari pemikiran Marx itu sebetulnya. Nggak usah dibeda-bedakan antara hak dan kewajiban itu terlalu timpang. Nah, itu kan bergeser sampai situ tuh cara berpikir Marx itu tentang kesetaraan. Itu kan dari situ cara berpikirnya, karena nggak boleh ada kelas. Jadi nggak boleh ada hak dan kewajiban yang beda antara suami dan istri dalam keluarga, termasuk dalam hubungan. Coba antara dosen dengan mahasiswa itu kelas tuh, kelas dosen, kelas mahasiswa. Rawan itu dosen melakukan penindasan dengan ngasih tugas banyak-banyak itu. Itu hubungan yang tidak sehat kalau kita menggunakan perspektif Marx ya. Ada dominasi antara dosen ke mahasiswa. Nah, dalam hubungan Marx yang seperti itu jangan terjadi. Jadi harus egaliter. Nah, dicobalah di beberapa negara-negara Soviet ya. Akhirnya, pokoknya suami istri itu hak dan kewajibannya sama. Kalau suami cari nafkah, istri juga cari nafkah. Ya. Lalu urusan anak sama siapa? Urusan anak disimpan di TPA. Apa TPA? Tempat pembuangan anak. Ya, TPA ya. Jadi ada di TPA di situ. Nah, kemudian untuk urusan cuci piring, cuci baju dan sebagainya, negara menyediakan. TPA disediakan oleh negara. Jadi suami istri silakan kerja sampai larut malam, biarkan anak-anak nggak usah diurus. Apalagi diurus
bebannya hanya kewajiban istri misalnya. Nah itu nggak terjadi. Terjadi di negara-negara komunisme karena ingin masyarakat tanpa kelas. Nah kembali ke soal aspek hukumnya, jadi termasuk negara ya tadi sudah belum disebut tuh, negara juga sama, itu menjadi salah satu cara yang dipikirkan oleh Marx di dalam melihat sebab negara adalah tempat bagaimana hukum ada di situ, bahkan negara membuat hukum ini untuk ya ada kepentingan-kepentingan yang sangat memaksa. Baiklah, saya kira paralel ya antara basis relasi ekonomi dengan hukum ya, itu paralel. Jadi kalau ketika basis relasi ekonomi masyarakat menemukan alat produksi berupa mesin, maka hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki alat produksi. Ya, sama lah sekarang e-commerce ya, elektronik perdagangan ya, yang sedang marak. Kemudian hukum hadir di situ kan, untuk melindungi siapa itu? Ya, bisa satu sisi melindungi konsumen, bisa satu sisi melindungi produsen kan. Gojek, transportasi online, ojol ya. Itu kan ketika relasi ekonominya berubah seperti itu, maka hukum harus hadir di situ. Nah, ketika hukum harus hadir di situ, maka banyak kepentingan ya untuk siapa itu hukum itu hadirkan di situ. Ya. Nah, itu kalau dalam perspektif Marx kira-kira arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana untuk melihat bagaimana hukum itu terjadi seperti itu. Dan lain-lain, selainnya masih panjang ya. Nanti mungkin ditampilkan aja di LMS lah ya, penjelasan soal Marx. Tapi secara garis besar kurang lebih cara pandang Marx tentang hukum seperti itu ya, seperti yang tadi saya gambarkan, sehingga konsep-konsepnya adalah konflik, kemudian masyarakat ada kelas sosial kelas, dan kemudian yang ketiga ada dominasi. Ketika ada dominasi, maka di situ yang paling berperan mendominasi adalah kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan modal ya. Demikian saya kira ya, ini sudah jam 6. Kalau mau ada lagi yang perlu ditanyakan silahkan sebelum saya akhiri. Jangan lupa yang belum ngasih presensi atau daftar hadir di LMS silahkan diisi. Kemudian makalah dan PowerPoint-nya di-upload di LMS ya, di nol ya. Termasuk juga kelompok pertama minggu lalu, tolong di-uploadkan di LMS ya, makalahnya. Kalau tidak ada yang menanggapi atau pertanyaan, akan saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Jadi Karl Marx itu menginspirasi bagaimana kita membaca realitas hukum secara empiris, ya. Mulai dari prosesnya maupun dari cara penegakannya. Ya. Pokoknya selalu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal atau ekonomi, ya, di dalam prosesnya maupun dalam penegakan hukumnya. Kurang lebih seperti itulah inspirasi Marx terhadap pembicaraan kita tentang hukum. Tapi kalau nanti dikembangkan lagi dengan teori Marxismenya, maka itu lebih panjang lagi. Banyak buku-buku topik-topik yang dikembangkan oleh pengikut-pengikut Marxis tentang hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya untuk telaah teoritis lah terutama ya untuk kajian-kajian hukum Anda pada masa-masa berikutnya. Demikian kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.